Perkenalkan, saya Hendry, usia saya sekarang adalah 49 tahun. Saya sakit gagal ginjal itu dimulai tahun 2005 ketika usia 31 tahun. Terus 32 tahun saya melakukan transplantasi. Akhirnya ada komplikasi sehingga ginjal transplantasi bermasalah. 2017 melakukan dialisis lagi. Jadi sekarang kurang lebih sudah 7 tahun saya melakukan dialisis. Saya mampir ke Mandaya, ketika saya lihat ruangannya jauh lebih kompak, lebih kecil, lebih nyaman, dan lebih gampang berkomunikasi gitu. Perawat lebih bisa memperhatikan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Dan terakhir juga saat ini mungkin biayanya masih lebih ekonomis. Kita lebih cocok di Mandaya dan hasilnya juga oke. Karena sampai saat ini sih puji Tuhan tidak merasakan kram. Dengan mesin yang berbeda dengan yang di sana, saya rasa ini ada perbaikan. Dan rasa gatal itu lebih berkurang dan merasa pada waktu kram otot yang berkurang. Cuci darah itu bukan suatu hal yang menghambat kita untuk melakukan sesuatu yang bisa beraktivitas lebih. Ketika kita cuci darah, saya masih bisa bekerja, masih bisa meeting. Cuci darah bukan menjadi hal yang sangat menakutkan sebetulnya. Hari ini saya sudah 7 tahun dengan cuci darah secara total. Sakit gagal ginjal itu udah 18 tahun, tahun ke-19. Berjuanglah terus teman-teman dan jangan pernah give up. Nikmatilah ketika Tuhan masih kasih kesempatan buat kita berjuang. Salam untuk sehat selalu untuk penderita gagal ginjal. Perkenalkan, saya Hendry dari Jakarta. Usia saya sekarang adalah 49 tahun. Saya sakit gagal ginjal itu dimulai tahun 2005 ketika usia 31 tahun. Terus 32 tahun saya melakukan transplantasi ya di Singapura. Dan tahun 2016 akhirnya ada komplikasi sehingga ginjal transplantasi bermasalah. 2017 melakukan dialisis lagi. Jadi sekarang kurang lebih sudah 7 tahun saya melakukan dialisis. Saya sakit gagal ginjal itu karena kebanyakan dari infeksi. Ya, overwork, kerja terlalu berat, terus ada infeksi kita nggak tahu. Karena pada waktu awal ketahuan ketika buang air kecil itu warnanya seperti merah dan teh gitu. Nah itu akhirnya kita check up dan ketahuan memang ginjalnya sudah bermasalah. Jadi lama-lama proses dan ginjal itu menjadi keras. Waktu itu saya survei pada waktu pertama kali Mandaya jadi, saya sudah diajak ke sini. Tapi pada waktu itu belum buka. Nah setelah berbuka saya mampir ke Mandaya, ketika saya lihat ruangannya jauh lebih kompak, lebih kecil, lebih nyaman, dan lebih gampang berkomunikasi gitu. Jadi dan mungkin perawat lebih bisa memperhatikan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Ya, ada dokternya gitu. Dan terakhir juga saat ini mungkin biayanya masih lebih ekonomis. Kita lebih cocok di Mandaya dan hasilnya juga oke. Karena sampai saat ini sih puji Tuhan tidak merasakan kram. Memang dampak dari semua orang dialisis itu akan ada gatal. Kenapa? Ada tingkat fosfor yang tidak bisa diurai oleh badan, maka dia akan gatal. Tapi dengan mesin yang berbeda dengan yang di sana, saya rasa ini ada perbaikan dan rasa gatal itu lebih berkurang dan merasakan pada waktu kram otot yang berkurang. Jadi saya puji Tuhan bisa merasakan mesin yang baru karena kita tidak pernah tahu kalau kita tidak pernah mencobanya. Nah, setelah mencoba akhirnya puji Tuhan semua dapat berjalan dengan baik. Tapi kita akan tetap kontrol pre-HD dan post-HD itu bagaimana kondisinya. Cuci darah itu bukan pengobatan. Cuci darah itu adalah cuma untuk memperpanjang hidup. Setelah cuci darah mungkin nggak transplant lagi. Ya mungkin kalau Tuhan izinkan kita akan transplant. Tapi apakah cuci darah mengganggu aktivitas kita jika untuk traveling? Enggak juga gitu loh. Tapi ya ada juga ketika kita harus mau traveling kita harus siapkan travel HD. Jadi untuk mau booking tempat di daerah yang kita pergi. Karena saya pernah pergi ke luar negeri juga di Paris, di Berlin kita mesti booking di sana untuk cuci darah di sana dan nanti setelah itu balik cuci darah lagi di Indonesia. It's okay. Jadi cuci darah itu bukan suatu hal yang menghambat kita untuk melakukan sesuatu yang bisa beraktivitas lebih. Seperti orang-orang biasa saja. Enjoy aja dengan cuci darah karena memang kita sudah diizinkan sakit ya kita berjuang aja untuk lebih baik. Ya, untuk menikmati apa yang Tuhan berikan. Dan kita tetap bisa beraktivitas kok. Ketika kita cuci darah saya masih bisa bekerja, masih bisa meeting. Jadi cuci darah bukan menjadi hal yang sangat menakutkan sebetulnya. Saya cuma bisa pesan satu, bersyukurlah ketika kita diizinkan Tuhan boleh sakit. Karena kita sudah tidak bisa melakukan hal lain kecuali yang kita harus lakukan adalah bersyukur. Kenapa kita perlu bersyukur?
Karena suatu penerimaan ketika kita diizinkan sakit itu adalah suatu kekuatan untuk kita menghadapi hidup lebih baik. Tapi kalau kita tidak bisa menerima dan bersyukur, kita akan menghadapi cuci darah itu dengan hal yang sangat berat, makin lama makin berbeban berat. Jadi enjoy saja dengan Tuhan izinkan, dan kita berharap bisa sembuh nggak? Bisa. Tuhan yang akan menyembuhkan kalau Dia mau. Nah, mungkin nggak dengan cara lain, kita bisa transplantasi. Yang ketiga, kita lakukan cuci darah dengan rutin dan menjaga kesehatan kita, nutrisi yang cukup, minum yang cukup. Jadi cuci darah itu bukan menjadi momok yang menakutkan yang akan membuat kita mematikan. Ya, hari ini saya sudah sakit sudah 7 tahun dengan cuci darah. Secara total sakit gagal ginjal itu udah 18 tahun. Tahun ke-19. Berjuanglah terus teman-teman, dan jangan pernah give up. Nikmatilah ketika Tuhan masih kasih kesempatan buat kita berjuang. Karena masih banyak orang yang memerlukan kita untuk apa? Beri mereka semangat. Mungkin mereka yang sehat perlu disemangati oleh kita yang sakit. Jadi berjuanglah untuk memberikan semangat dan jadilah teladan kepada sekitar rumah tangga teman-teman yang sakit. Jadi jangan menyerah, teruslah maju ya, teruslah menjadi berkat buat sesama. Thank you ya teman-teman. Salam untuk sehat selalu untuk penderita gagal ginjal.